Kristus. Kembali lagi dalam acara online yang dapat bisa melafal pada malam hari ini. Mengingat adanya pandemi COVID-19, kita semua sudah bisa berkumpul bersama-sama untuk menjalankan ibadah seperti biasanya. Namun sebelum kita berangkat jauh, mari kita minta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, Bapa yang disembah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan kembali Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih mencerahkan keseluruhan kita semua Bapa. Bapa yang mencerahkan ibadah pada ini dari awal ke tengah hingga berikutnya ibadah. Amin. Sobat muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah masih ada sukacita? Kalau masih ada, mari kotong sama-sama angkat pujian yang berkata, Rohmu yang hidup. Sobat muda yang dikasihi dalam Tuhan, kotong akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Trisa Balok. Namun sebelum itu, dengan hati yang sungguh-sungguh, kotong sama-sama angkat pujian yang berkata, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibantu, keringkan hidupku ditanam dengan urapan kuasa Rohmu.
Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala pemberitaan-Mu. Kami telah menjadi anak Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah aku mendengar. Tidak perlu begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang besar. Kami yang akan berbicara dan Yesus zaman dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia untuk semua yang tidak saja mendengar, tetapi dapat melakukan dalam kehidupan hari-hari. Tema untuk Koto ini malam yaitu Saksi Kristus. Salam, sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Koto ketemu di ibadah yang berbeda, yakni ibadah online yang sudah Koto lakukan 2 minggu ini. Baik, berbicara mengenai Saksi Kristus, beta mau tanya sedikit, tapi kamu bisa jawab masing-masing saya. Apa itu saksi? Kalau menurut beta, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, bagaimana dengan arti saksi Kristus? Saksi Kristus adalah orang yang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus dengan tidak berkata dusta, atau orang yang mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya dan bersaksi pada dunia atas kebaikan Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi Kristus sebagai anak muda Kristen, Koto harus menerima Roh Kudus dalam Koto punya hidup agar menjadi saksi yang benar. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah, karena Koto butuh bimbingan Roh Kudus, kuasa Allah, dan bimbingan dalam diri sendiri. Kalau Koto membaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, ada 3 judul yang berbeda, tetapi semuanya berkaitan. Nah, di judul yang pertama itu kebangkitan Yesus. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-10, Tuhan minta untuk Koto orang Galilea menjadi saksi kalau Yesus bangkit. Dan di judul kedua ada di Matius 28 ayatnya yang ke-13, ada mahkamah agama yang mau bersaksi dusta untuk bilang bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang cuma Tuhan Yesus waktu malam saat dia menjaga saat tidur. Dan ada di judul ketiga, ada di Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang 20. Seperti kata firman ini malam, Tuhan Yesus ingin potong memberitakan Injil untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia ingin potong menjadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang perlu Koto ketahui, dia akan menyertai untuk semua senantiasa sampai akhir zaman. Semua ayat dan judul ini saling berhubungan. Tuhan Yesus ajarkan bagaimana Koto menjadi saksi Kristus yang benar dan bagaimana dengan saksi Kristus yang tidak benar. Nah, di sini kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, saksi Kristus yang benar sebagai anak muda Kristen. Cara Koto menjadi saksi Kristus yang benar adalah yang pertama, hidup dalam teladan Kristus, yaitu mengikuti jejak Kristus. Sebagai anak muda Kristen, Koto harus mengikuti jejak Kristus. Kristus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sebagai anak muda Kristen, Koto harus setia pada firman Tuhan, walaupun iblis selalu datang untuk menggoda. Ini yang harus Koto teladani. Sebagai anak muda mungkin kelihatan sulit karena banyak sekali godaan dunia, tapi Tuhan mau untuk Koto selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Soalnya peduli berapa dosa yang Koto buat, karena Koto percaya Tuhan telah mati untuk Koto di atas kayu salib untuk tebus dosa. Mungkin sebagai anak muda Koto merasa kayak
susah untuk beta berubah, susah untuk beta bertobat. Tapi satu yang harus kita percaya bahwa Tuhan sudah urus itu semua. Untuk kotong menjadi teladan seperti dia, untuk kotong menjadi panutan seperti dia. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Kotong tahu bahwa tujuan kotong diselamatkan adalah untuk mengembalikan hubungan kotong baik kembali dengan Bapa. Melalui salib Kristus, hal-hal yang selama ini menghalangi hubungan kotong dengan Bapa sudah dihapuskan. Sebagai orang percaya, kotong kembali kepada Allah dan berpaling dari dosa-dosa yang kotong buat. Dia datang ke dalam hidup kotong dan memulai hubungan yang baru dengan kotong dalam kasih dengan Tuhan. Allah benar-benar ada di dalam hati setiap orang Kristen. Tuhan ingin agar kotong banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, berkomunikasi dan bersekutu dengan Dia, mengikuti Dia, dan Dia akan memberi makna dan tujuan dalam kotong hidup. Doa adalah wujud komunikasi dengan Allah. Melalui doa, kotong mengalami hubungan dengan Allah. Kualitas doa kotong juga ditentukan oleh kualitas hubungan kotong dengan Allah. Kotong tahu bahwa salah satu-satunya alat komunikasi kotong dengan Tuhan itu hanya dengan doa. Kenapa beta bilang melalui doa, kualitas doa kotong juga ditentukan oleh kualitas hubungan kotong dengan Allah. Semakin banyak kotong berdoa, maka kotong bisa lihat bahwa kualitas hubungan kotong dengan Tuhan itu semakin baik. Jarang ada anak muda yang suka berdoa, kayak kadang mau makan sabar berdoa, atau kadang ada dapat susah sabar berdoa. Jarang ada yang selalu berdoa. Kotong bisa lihat bahwa itu kualitas hubungan dong dengan Tuhan itu tidak baik. Jadi kalau misalnya kotong mau membangun hubungan baik dengan Tuhan, kotong juga harus membangun hubungan melalui doa yang baik, doa setiap hari. Mungkin ada yang suka atur di jam-jam doa, karena lewat doa kotong akan membangun komunikasi dengan Dia. Lewat doa kotong akan menceritakan semua kotong besar, kotong punya susah, kotong senang, kotong sedih. Jadi apapun itu Tuhan tahu. Seperti firman yang lalu bilang sahabat, kotong percaya bahwa Dia satu-satunya sahabat yang setia, Dia rela berkorban, hanya Dia saja yang dapat berkorban untuk kotong. Baik, yang ketiga, telah mengalami kasih Kristus. Ciri khas dari seorang saksi Kristus adalah dia sudah mengalami sesuatu hal yang terjadi. Sebagai orang Kristen, tentunya kotong pernah mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus. Mungkin kotong mengalami kesembuhan, pemulihan, terobosan mujizat, bahkan juga hal-hal yang tidak pernah kotong lihat, tidak pernah kotong dengar. Semua itu adalah kasih Kristus terhadap kita semua, dan kotong sudah mengalaminya. Contoh kecil kasih Kristus dalam kotong kehidupan adalah kotong bisa bernapas, kotong masih bisa makan, kotong masih bisa minum, bahkan senyum saja itu adalah contoh kasih Kristus dalam kotong kehidupan. Tuhan dalam kotong hidup, kalau kotong sering bagaimana kotong menjadi saksi Kristus kalau kotong sering mengalami Tuhan dalam kotong hidup. Bagaimana kotong sampaikan di orang kalau kotong sering mengalami langsung. Soalnya mungkin kotong membuat bersaksi dusta. Soalnya mungkin kotong mau sampai ke mahkamah agama untuk bersaksi dusta. Soalnya mungkin kotong harus mengalami Tuhan supaya kotong tahu apa sih kebaikan Tuhan, kemana sih satu-satunya yang setiap hari yang semua orang rasakan dalam kehidupan itu hanyalah bernafas. Mungkin ada orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti bisa mengalami. Kemarin beta begini, dan akhirnya Tuhan selamatkan beta, Tuhan bantu beta, akhirnya beta begini. Semakin banyak orang bersaksi, semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan, semakin banyak orang yang ingin rindu di hadirat Tuhan. Jadi mari kotong buka hati, terima Kudus agar kotong dapat mengalami Tuhan dalam hidup dan jadi saksi bagi semua orang Kristen. Yang keempat, mengekspresikan gaya hidup yang baru. Artinya seorang saksi Kristus adalah seorang yang sudah mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan perubahan itu terwujud dalam gaya hidup kita. Juga sehingga hidup kita sebagai orang Kristen bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang ala kadarnya, melainkan hidup yang sesuai dengan Kristus. Berpadan dengan firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kotong banyak orang melihat dan menjadi takut lalu percaya pada Tuhan. Jadi untuk menjadi saksi Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana kotong membawa hati, bagaimana kotong menerima Tuhan, bagaimana kotong ingin Dia masuk dalam kotong hidup, bagaimana kotong mengalami semuanya itu. Nah, bagaimana dengan
saksi Kristus yang tidak benar. Saksi Kristus yang tidak benar adalah saksi Kristus yang hanya semena-mena mengalami Tuhan dalam hidupnya. Oh, yang kita tahu kita masih berhak sih hari semua karena Tuhan. Oh, yang kita tahu kita masih makan, tapi lu belum pernah mengalami langsung ketemu rasakan langsung di kehadiran. Hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau Bosong berdoa dengan tekun, kalau Bosong berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Bosong akan rasakan di kehadiran. Pasti Bosong akan ngomong, aduh beta ini berdoa, beta terlalu rasa Tuhan punya kebaikan untuk beta terlalu rasa beta begini, akhirnya beta begini, dan sekarang beta jadi begini, itu semua Tuhan. Dan saksi Kristus yang tidak benar itu tidak hidup dalam Tuhan dan lebih banyak mengandalkan hal duniawi dalam hidupnya. Contoh saja dalam Matius 8 ayatnya yang ke-13, Mahkamah Agama saja bersaksi dusta atas kebangkitan Kristus, apalagi potong yang hanya manusia biasa saja. Potong sangat gampang tergoda dengan godaan iblis untuk berkata yang tidak baik. Karena itu sebagai anak muda Kristen, potong harus selalu minta pimpinan Tuhan dalam potong hidup. Mahkamah Agama saja bersaksi dusta, apalagi potong. Beta yang mau omong di sini sekarang beta masih suka omong kosong, karena beta masih suka tipu-tipu. Karena beta omong bilang, sorry kemarin dia begini, itu karena beta yang angkat itu motor, makanya begini. Itu karena beta lulus ini, itu karena beta semua. Tapi kau tuh pernah berpikir bahwa karena Tuhan, kau sudah pernah berpikir bahwa karena dia yang atur semua potong, mengalami Tuhan dalam hidup itu adalah sesuatu yang sangat dan sungguh luar biasa. Itu tuh soalnya akan pernah habis dengan cerita, soalnya akan pernah habis dengan pengalaman. Jadi mari kita potong hati sama-sama terima Kudus, jangan mau jadi saksi dusta yang tidak benar sampai ke Mahkamah Agama. Potong yang hidup sedang bisa, tapi kalau bisa potong serahkan potong hidup potong pakai, potong percaya bahwa dia mati atas kayu salib, dia tembus potong dosa dan semua dihapuskan, pasti potong akan menjadi saksi Kristus yang benar. Dan dalam Matius 28 ini juga seperti perintah Tuhan, mandat Tuhan untuk potong. Dia ingin bahwa beta ingin Bosong bersaksi, beta kebaikan karena Bosong mengalami. Beta ingin bisa omong kebaikan karena dia mengalami. Beta ingin kakak di rumah dan semuanya omong kebaikan karena dia mengalami. Jadi itu salah satu perintah untuk potong. Disuruh potong semua jadikan dia bangsa satu murid-murid. Kenapa ada orang Islam tidak Kristen? Mungkin salah satu faktornya karena semakin dia dengan orang kesaksian, semakin dia percaya dan dia ingin datang dari Allah. Nah, contoh lain dalam Markus 5 ayat yang ke-19, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa itu, Tuhan minta dia untuk bersaksi atas apa yang telah terjadi dalam hidup, dalam dia sendiri atas saksi Kristus untuk dirinya. Menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar beromong, beres, tetapi mengalami dan betul-betul merasakannya dalam hidup. Bukan hanya sekedar bersaksi begitu saja dan sudah lalu begitu saja. Ketika kau bersaksi, kau ingin suatu perubahan, kau ingin suatu terobosan yang lebih luar biasa, akhirnya kau harus bisa berubah. Kalau dari dalam hidup bisa berubah, kau bisa bersaksi depan orang banyak, pasti orang bilang, memang ini anak luar biasa. Kau percaya kau malah karena kau anak Tuhan, karena kau anak Kristen, kau anak Kristen. Kalau orang soal kebaikan Tuhan mengalami Yesus, beta pribadi sangat banyak hal dari hal kecil sampai hal besar, bahkan di dalam itu semakin banyak kesaksian yang keluar dari kaum Paulus, semakin banyak hal yang teralami dengan Tuhan. Masing-masing orang punya bagian sendiri itu mengalami Tuhan Yesus dalam hidup dengan dia punya pengalaman dan dia punya cerita sendiri. Bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya? Yang satu dari potong semua adalah, yang satu dari semua kesaksian adalah Tuhan mau mengusir tahu dengan perintah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Kotong tahu bahwa dia sampai akhir zaman. Kotong sebagai pemuda-pemudi Bethesda Melaka, Kotong sudah lakukan banyak hal untuk jadi saksi Kristus dengan talenta masing-masing yang Tuhan berikan kepada Kotong. Contoh kecil saja. Ada yang sudah percaya kalau Kotong bisa buat itu gerakan futsal sampai sebesar-besarnya. Puji Tuhan sampai ada dana yang lebih. Ada yang sudah percaya begitu, tapi dengan kekuatan doa, dengan untuk membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, dari yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang Kotong sampai pernah pikir menjadi itu tuh menjadi Kotong pikiran dan Kotong kaget bahwa itu masih ada, bahkan masih lebih. Kotong harus percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan.
absen, ikut semua alami, dan ikut semua panitia futsal kami. Kau bisa bersaksi di depan banyak orang tentang kebaikan Tuhan karena kau mengalaminya itu sendiri. Jadi, mari belajar menjadi saksi Kristus yang baik sebagai anak muda Kristen dalam potong hidup. Mari belajar mengalami Tuhan dalam potong hidup. Jangan berhenti bersaksi tentang kebaikan Tuhan, karena dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Shalom. Amin. Terima kasih kepada Saudari Tirsa Baluk yang sudah membawa Kotong dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga firman yang sudah Kotong dengarkan boleh menjadi pedoman dan Kotong akan lakukan di Kotong kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Kotong semua. Amin. Baik, sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan, Kotong sama-sama angkat pujian yang berkata, "Ujilah aku Tuhan." Sobat muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kotong akan masuk dalam doa syafaat dan doa ini akan dipimpin oleh Saudari Tini Malekosa. Baik teman-teman, kita akan dalam doa syafaat. Mari Kotong siapkan hati dalam doa syafaat pada saat ini. Mari Kotong berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehidupan yang bisa Kau berikan dan percayakan kepada kami anak kami dari hari ini ya Bapa. Kami percaya semua itu dalam Tuhan kami, bukan karena kami memberikan manusia berdosa, tapi karena kasih yang Tuhan kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Kau telah melaksanakan ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami juga telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman ya Bapa. Kiranya apa yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, hai lepas dari Tuhan. Bapa di surga Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan mudah berita melapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh dijawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang Tuhan, kami menopang baik pengurus muda Tuhan, kami anak-anak kami panggil untuk kalian ini. Kami sedangkan kami berjalan, karena itu mari Bapak memberkati, biarlah sehingga kami boleh berdoa di tempat yang berjalan. Dari surga Tuhan Yesus, kami datang, kami berdoa juga untuk program kerja pemuda di tempat ini. Bapak memberkati setiap program yang kami rancangkan, biarlah semuanya itu boleh jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dari surga Tuhan Yesus, kami datang, kami juga berdoa, menyerahkan kegiatan usaha dana yang sedang kami jalankan, walaupun dalam keadaan corona yang Bapak memberkati, biarlah apa yang boleh kami kerjakan, semuanya boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Bapa di surga Tuhan Yesus, kami datang, kami berdoa, menopang seluruh pemuda-pemudi Putri Seberata dalam pendidikan mereka, baik yang mencari pekerjaan maupun yang sedang bergumul
dengan penuh sukacita, dan biarlah namamu boleh dipuji. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami penuh dengan dosa ya Tuhan, karena itu mari kami mengulang salah dan dosa yang kami perbuat, baik itu dosa pikiran, dosa perkataan, maupun dosa perbuatan yang menyakiti hati sesama kami, hati kedua orang tua kami, kawannya, hati manis dan suci dengan Bapa. Mendengar doa dan sembahyang kami ya Tuhan, mendengar dan sambut doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang berdoa serta bersyukur kepada Bapa Surga. Haleluya, amin. Salam, terima kasih untuk teman-teman pemuda yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kiranya kotong semua terberkati dengan semua yang kotong jalani melalui ibadah online ini. Terima kasih juga buat teman-teman petugas yang sudah merelakan waktu, tenaga untuk bertugas ini untuk ibadah pada malam hari ini. Kemudian info ini ibadah pada selanjutnya akan terus berlanjut dan akan diposting pada akun Facebook Bethesda Molava. Buat persembahan dari teman-teman akan digabung satu kali dengan persembahan keluarga. Kemudian buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk beribadah bersama-sama dengan kotong melalui ibadah online, bisa berteman di akun Facebook Bethesda Molava dan bisa follow Instagram Pemuda Bethesda. Tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang dari luar Pemuda Bethesda Molava untuk bergabung. Dengan senang hati kami akan menerima teman-teman. Terima kasih, sekian saja dari informasi hari ini. Terima kasih kepada Saudari Tini Malekosa yang sudah memimpin kotong dalam doa syafaat. Dan kotong akan mengakhiri kotong ibadah pemuda pada malam hari ini. Namun sebelum itu, kotong semua sama-sama angkat pujian yang berkata segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kotong sama-sama berdoa. Ada diri. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anakmu kembali ke hadiratmu Bapa. Kami mau mengucap syukur berterima kasih karena tuntunanmu. Engkau sudah memberkati kami dari ibadah dari awalnya, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik Bapa. Sebentar lagi kami anak-anakmu akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Bapa tuntun sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, mengampuni setiap dosa yang sudah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam nama anakmu, kami telah datang dan berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom. Ku berbahagia
teguh.